wanita itu amalnya kecil, pahalanya luar biasa. Mana dia? Di antaranya tabassumuka bi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu shadaqah. Kita Pak kalau ketemu senyum itu pahalanya shadaqah. Ibu-ibu kalau ketemu kawan senyum itu dapat pahala shadaqah. Tapi kata ulama, wanita seorang istri kalau dia senyum dapat pahala shadaqah. Kalau dia senyum dengan suaminya, hari ini kita ingin mengambil hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tadi sudah hikmahnya. Satu apa? Ayo kita makmurkan rumah-rumah Allah yang ada di tempat kita. Yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'raj kan sebagaimana yang kita maklum dalam ayat yang dibaca tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di antara tujuan Allah memperjalankan baginda Rasul itu untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Rasul itu diperlihatkan bagaimana rupa malaikat Jibril yang asli. Diperlihatkan. 'Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Rasul diperlihatkan surga. Dan juga Rasul diceritakan, diperlihatkan dengan neraka. Surga luar biasa indahnya. Dalam riwayat diceritakan mala ainun ra'at. Mata kita ini tidak pernah melihat keindahan surga itu, sekalipun yang paling indah di dunia ini. Kalau Pak Bupati, saya yakin beliau banyak pernah melihat tempat-tempat yang indah di dunia ini. Pak Dandim, di mana tempat paling indah yang Bapak pernah lihat? Siapa? Jauh betul. Kalau Pak Wali pernah lagi yang Mandalika, Pulau Bali pernah lihat? Kalau ibu-ibu bukan Pulau Bali, Balilas. Indah Pulau Bali, Pak. Mandalika indah kalau dalam pandangan kita. Atau lagi Pantai Solok, maka melihat Pantai Solok. Nah, itu indah. Di surga itu tidak bisa dibandingkan tempat yang paling indah di dunia ini dengan surga. Tidak ada sebelum ukur. Walau gunung sami'at, dan apa yang kita dengar, musik yang paling indah di dunia ini dibandingkan dengan bunyi-bunyian yang ada di surga, daun. Daun itu ditiup angin bersentuhan dengan daun yang lain, itu bunyinya lebih indah daripada lagu yang paling indah di dunia. Oke. Dua. Walam qatara ala qalbi bashar, dan apa yang terlintas di hati kita nih, surga itu istana. Ada gerbangnya, ada tamannya, ada bidadarinya. Terlintas di hati kita yang paling indah, itu lebih indah dari surga. Jadi dulu Rasul itu di surga itu dibukakan satu kamar, satu ruangan. Pas dibukakan satu ruangan, ada bidadari cantik. Bidadari itu cantik, Bu, sedang berhias. Sedang berhias. Bidadari itu kan sudah cantik, berhias lagi, macam mana kira-kira? Lalu Nabi bertanya, iman anti, untuk siapa kamu ini? Waktu itu bidadari itu menjawab, aku ini untuk Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu orangnya Pak, yang mengikuti Rasulullah hijrah berdakwah ke Taif. Sampai Taif itu dilempari batu oleh orang Bani Sakif. Zaid itu Pak, habis mukanya ini rusak, habis luka-luka, dilempari oleh orang Taif dengan batu. Orangnya pingsan ketika Rasul menunaikan
diperjalankan Isra wal Mi'raj, orangnya pingsan di dunia, di surga sudah ada bidadari yang menantinya. Insya Allah bapak-bapak di sini, walaupun ngantuk-ngantuk, temenung-temenung, insya Allah sudah ada bidadari di dalam surga yang menunggu kita semua. Amin. Allahumma. Dan kemudian Rasul diperlihatkan ke isi neraka. Rasul menangis, Bapak Ibu. Ternyata kebanyakan isi neraka itu adalah kaum laki-laki atau perempuan. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya ahli surga. Amin. Allahumma. Kenapa di surga, di neraka itu banyak wanita isinya, Bu? Ternyata kata ulama, di dunia ini lebih banyak jumlah wanita ketimbang laki-laki. Hari ini yang hadir nih banyak laki-laki atau perempuan? Nah, wajarlah kalau di neraka banyak perempuan, karena isi dunia ini banyak perempuan. Tapi insya Allah walaupun di neraka isinya banyak perempuan, ibu-ibu di sini semuanya ahli surga. Amin. Allahumma. Memang Bu, di neraka itu isinya banyak wanita, tapi dalam riwayat diceritakan wanita muslimah itu sangat gampang masuk ke dalam surga, lebih mudah daripada laki-laki. Dalam riwayat itu kan diceritakan cuma ilaha, katakan kepada wanita muslimah, udkhuli al-jannah, masuklah ke dalam surga, min ay abwabil jannati syi'ti, lewat pintu mana saja yang mereka suka. Syaratnya tidak banyak. Kata Rasul cuma 4 syaratnya. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Bu, sanggup? Satu langkah ibu sudah masuk ke dalam surga. Kenapa begitu, Bu? Memang kalau kita cek, Pak, kenapa Rasul katakan idza shallatil mar'atu khamsaha? Karena wanita kalau sudah masalah sholat ini gampang meninggalkan. Kenapa gampang meninggalkan? Coba kalau ibu-ibu datang bulan air, ibu tahu kapan ibu bersih, tahu kan? Nah, tahu kadang-kadang bersihnya itu ibu maghrib, selepas maghrib bersihnya, sudah bersih tidak ada lagi. Tapi kan ibu-ibu mikir dingin pulang, nak mandi, air banjir, buaya banyak. Nah, besok pagi aja lah, besok pagi lah sempat pulang. Nah, pagi Pak Bupati datang dari bantuan pulang. Nah, akhirnya zuhur aja lah sekali nanti. Nah, zuhur baru sembahyang. Berapa sembahyang yang ditinggalkan? Mana lagi? Ibu-ibu, kalau di tempat kami sana, Pak, mohon maaf, kalau pengantinan, itu kan kalau pengantin itu dirias bedak pertama, bedak ini, bedak itu, bedak ini, bedak itu. Nah, yang kedua lipstick ini, lipstick itu, menelan campuran macam-macam. Zuhur sembahyang nggak kira-kira? Sembahyang atau tidak? Siapa yang tanggung jawab? Nah, ini perlu kita pikirkan. Jadi yang pertama, kalau ibu mengerjakan sholat fardu 5 waktu sampai mati, masuk surga sudah 1 langkah. Sanggup, Bu? Sanggup? Kurang kompak, sanggup? Yang kedua, basomat syahroha, dan puasa Ramadan dikerjakannya sampai mati, sanggup? Yang ketiga, wahafidhal farjaha, menjaga kemaluannya, menutup auratnya, tidak selingkuh, sanggup, Bu? Yang keempat, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, tidak melawan kepada suaminya, tidak membantah kepada suaminya, tidak membangkang kepada suaminya sampai mati, sanggup, Bu? Pak Jadi masuk surga gagal. Ada yang jawab ibu itu insya Allah. Ada juga yang jawab tengok lagi dia dulu Pak Ustaz. Betul, Bu? Hah? Bu, kalau ibu punya suami soleh, taat kepada Allah, wajib hukumnya taat kepada suami. Apalagi suami ibu tukang pukul, jangan tak pukul kita. Maaf, Bu, maaf. Maksudnya selama itu dalam ketaatan kepada Allah, hukumnya wajib taat kepada suami. Kalau suami ibu baru balik kerja, penat, Bu,
Ibu pernah di rumah, kata suami ibu, kalau panggil istri apa deh? Mama, Wisma, malah bukan, itu panggilan ibu sialan. Tempat kami sana saja rumahnya, itu lah, tempat sini mama. Mantap awal ini. Ya nggak apa-apa, mama nggak apa-apa, mama, gitu. Buatkan kopi, buatkan kopi papa, gitu kan? Ibu capek, baru cuci piring, baru cuci baju, baru ngurus anak. Ibu jawab, kopa kopi, buatkan, buatkan. Tak jadi ibu masuk ke gagal. Sederhana bu, wanita jadi ibu-ibu, biarlah di neraka itu isinya banyak wanita, tapi wanita muslimah gampang masuk ke dalam surga. Dalam syarah kitab Utbul Jain itu disebutkan, wanita itu amalnya kecil, pahalanya luar biasa. Mana dia? Di antaranya, tabassumuka bi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu shadaqah. Kita Pak kalau ketemu senyum, itu pahalanya shadaqah. Ibu-ibu kalau ketemu kawan senyum itu dapat pahala sedekah. Tapi kata ulama, wanita seorang istri kalau dia senyum dapat pahala sedekah. Kalau dia senyum dengan suaminya bisa jadi dapat pahala haji dan umrah. Kami baru balik umrah 34 juta. Ibu kalau mau dapat pahala umrah gampang, selesai acara ini balik rumah. Balik kan? Di sini balik nanti sampai depan rumah jumpa suami, bang, satu kali rumah. Nanti jumpa lagi di depan pintu, bang, dua kali. Sampai ke dapur jumpa lagi dengan suami, bang, suami. Pak, maaf. Ini survei membuktikan hari ini istri itu sudah jarang senyum dengan suami, betul? Nah, saya bilang, ibu juga bilang, iya Pak, kalau waktu pengantin baru boleh lah, tapi kalau sudah anaknya 8, cucunya 15, tidak senyum lagi dengan suami. Ada kemarin kami jumpa, bu, apa tidak senyum lagi dengan suami? Tak suntik aku sekarang. Iya, macam mana? Nah, aku senyum bu ya. Nah, Pak nanti ingatkan Pak. Nah, satu senyum. Kecil amalnya, pahalanya besar. Manfaatkan kita ini, dia umat jadi umat Rasulullah. Mana lagi? Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu, wa yatasafahani, musafahah, salaman. Tadi Pak Bupati datang salaman, saya datang salaman dari Pak. Fa kharajat dhunubuhuma min baini asabi'ihima. Allah gugurkan dosa-dosa kita dari sela-sela jari tangan kita ini. Itu kalau begitu Pak, laki-laki sama laki-laki, ibu-ibu sama ibu-ibu. Tapi seorang istri yang salaman dengan suaminya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Apalagi kalau seorang istri itu salaman mencium tangan suaminya, dapat pahala seperti mencium hajar. Hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam. Apalagi kalau lakinya hitam, pasti. Bu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Tapi jawab dengan jujur, spontan, tak boleh mikir-mikir jawabnya. Setuju? Bu, saya tes dulu. Bu, ibu berapa kali setahun cium tangan suami? 2 kali. Iya nggak Pak? Idul Fitri, Idul. Nah, masuk surga setahun 2 kali, saudara. Macam mana nih? Tak jadi nih masuk surga nih. Maunya bu, mau berangkat yasinan bang. Apa? Mau berangkat yasinan? Salaman bang, mau salaman nah. Wah, kita ini itu lagu kecil amalnya. Saya aja begitu. Saya mau berangkat ke sini, saya pamit sama orang rumah Pak. Nah, mau berangkat kemana? Ke Sialang. Nah, salaman. Wah, itu kecil amalnya, besar pahalanya. Kita ini sekarang nggak begitu mau lagi cium tangan suami. Tapi di sana Pak, di sini nggak ada. Kenapa? Bu, kenapa tak pernah cium tangan suami?
Ustaz, bau minyak kapal. Jangan, walaupun bau minyak kapal itu Hajar Aswad di situ. Ada kawan kemarin umrah itu berapa ratus rial diminta orang, 200 rial. Ada orang Pak, ayo Pak, mau cium Hajar Aswad boleh? Sini saya bawa, dibawa Pak, dapat cium Hajar Aswad, minta 200 rial, 800 ribu. Nah, ibu tak payah 800 ribu mau cium Hajar Aswad, tiap hari cium dengan suami. Dan mana lagi? Ada lagi disebutkan, barang siapa seorang istri dikasih uang belanja oleh suaminya, kemudian seorang istri itu mengucapkan terima kasih Bang, dapat pahala seorang istri itu seperti membaca Quran sampai khatam. Ibu berapa kali setahun khatam Quran? Lupa kali. Dah, Bu, ibu kalau pasar kemana pasarnya? Siapa? Hari apa? Hari Jumat. Oh ya, Jumat. Nanti ibu hari Jumat ke pasar, kata suami ibu, Bu, ini uang untuk belanja ke pasar 20.000. Ibu bilang apa? Ibu bilang apa? Tak cukup, tak jangan mana. Maunya ibu ucapkan terima. Nanti pergi ke pasar, beli apa yang dapat beli cendol, dapat beli lombok. Nanti kalau suami tanya mana belanjaan dari pasar, nih Bang, lombok ibunya lagi. Dan maksudnya kalau suami ibu cuma punya uang 50.000, ibu dikasih 50.000, ucapkan terima. Nah, karena itu adanya. Tapi kalau suami ibu punya uang 1 juta, ibu dikasih 50.000, itu tanda suami ibu betul Bu? Ada suaminya di sini? Ada? Gak ada ini Bu. Nah, biarlah di neraka isinya banyak wanita, tapi wanita muslimah gampang cari pahala dan gampang masuk surga. Maka manfaatkan kesempatan kita menjadi wanita muslimah ini untuk sebaik-baiknya mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju? 2. Nah. Sudah Bu? Hah? Jadilah ya? Nah ya, satu lagi lah. Tadi Pak Bupati menyampaikan kita hari ini mengambil hikmah bahwa Rasul menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Tadi sudah tanda-tanda kekuasaan Allah perlihatkan. Ini yang penting. Hikmah daripada sholat fardu 5 waktu. Karena miftahul jannah as-sholat. Kunci surga itu sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Jadi bagaimana supaya sholat kita diterima oleh Allah? Sholat kita itu bermakna dan berguna. Sholat kita itu menjadi mi'raj buat kita. Sholat kita itu menjadi kunci surga. Saya ingin sampaikan satu pesan baginda Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Rasul tidak katakan shollu kasolati. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi Rasul katakan sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Karena Pak Bu, mohon maaf, kita kalau sholat seperti Rasul tidak sanggup Pak Bupati, tidak sanggup kita. Diceritakan dalam riwayat Rasul itu kalau sholat begini, Allahu Akbar, itu seolah-olah ditampakkan surga itu di depan beliau. Coba Pak Wali sholat, Wali, Allahu Akbar, tiba-tiba ditampakkan surga di depan Pak Wali. Lalu di surga itu dibukakan pintunya, ada bidadari cantik manggil Pak Jubair, sini Pak Jubair. Cemana Pak Jubair? Kalau saya berhenti sholat, saya kejar bidadari itu. Gak sanggup kita. Rasul itu diceritakan kalau sholat Allahu Akbar seolah-olah ditampakkan neraka di belakang beliau. Pak kalau Pak Dandim sholat Allahu Akbar keluar api Pak dari belakang, bagaimana kira-kira? Tak jadi kita sholat. Tidak jadi kita sholat, tidak sanggup kita. Tapi apa kata Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang beliau sampaikan tadi, sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Pertanyaannya, orang sialan panjang nih, pernah nggak lihat Rasul sholat? Pernah? Di mana? Tidak ada Pak.
Lalu pertanyaan apa yang dimaksud oleh Rasul ini? Pertanyaannya, siapa yang pernah lihat Rasul sholat? Jawabnya sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Siapa yang pernah lihat sholatnya sahabat? Tabi'in, orang yang hidup sezaman dengan sahabat. Siapa yang pernah lihat sholatnya tabi'in? Tabi'in sesudahnya sampai kepada muridnya sampai kepada kita. Maknanya, kalau mau sholat kita baik, sholat kita benar, belajar. Kepada siapa kita belajar? Belajar kepada guru, yang gurunya itu belajar dengan guru, yang gurunya itu belajar dengan guru, gurunya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya yang dia sampaikan tadi. Kita belajar dengan guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Wa kullu man bi ghairi ilmin yahmalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah yang kita lakukan jika tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, amal ibadahnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Mana Pak? Dulu ada orang sholat, Allahu Akbar, imam, ada 3 makmumnya di belakang, Allahu Akbar. Ini tidak pakai ilmu diceritain. Makmum yang satu sakit perut, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah karena buang angin, kentut keluar salah satu dari 2 jalan. Tapi mohon maaf Pak, saya pernah ketemu orangnya, dan mohon maaf orangnya haji. Namanya tak boleh disebut karena menjaga kode etik jurnalistik. Singkat cerita, kami sholat terlambat, sholat itu masbuk. Jadi Pak sholat di belakang, pukul Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, duduk antara 2 sujud. Pas duduk antara 2 sujud, ada Pak Haji sembahyang di sebelah kami itu. Tiba-tiba beliau buang angin, tapi sholat terus Pak, sujud, orang berdiri, orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau salam juga. Selesai sholat saya tanya, Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, ngapa Ustaz? Perasaan saya tadi dengar suara Pak Haji kentut. Kenapa Pak Haji sholat sampai selesai? Enak jawab Pak Haji, Pak. Pak Ustaz, tak sengaja. Sikit cuma keluarnya. Mau sikit gak mau banyak kan batal sudah Pak, tidak ada gunanya. Coba kalau sembahyang berumur-umuran sembahyang begitu apa Pak? Itu belum masalah hakikatnya lagi Pak, belum masalah lagi makna batin dalam sholat, belum lagi, baru syariatnya sudah selesai, tidak dapat apa-apa. Dan makmum 1, makmum 2, Allahu Akbar, yang satu kentutnya tidak nyaring. Menurut penelitian Profesor Kantut, ada kentut itu katanya tergantung bunyinya. Kalau bunyinya itu tak bau biasanya. Tapi kalau kentutnya nah itu siapa kentut ini? Ini makmum yang kedua sudah Allahu Akbar, yang satu kentut tidak nyaring, anginnya luar dengan hidungnya. Akhirnya muncul apa katanya? Bau kentut. Sah atau tidak? Sah, karena ngomong. Tak selesai Pak, tinggal makmum yang ketiga. Yang satu kentut, yang satu ngomong. Apa kata makmum ketiga? Jangan ngomong, kita sedang sholat aja. Ada ngomong juga. Tinggal imam sendiri. Imam ketika mendengar makmum sebut di belakang, apa kata imam? Untung aku tak ngomong. Ini pentingnya kita belajar Pak. Bahaya kata belajar. Ada kan sekarang di terakhir, minta tak lagi habis ini. Nah ini terakhir. Di masyarakat kita tuh ada anggapan begini Pak, sembahyang di saf depan itu pahalanya besar, betul? Memang betul Pak. Di saf pertama itu seperti orang korban unta, saf kedua seperti korban lembu, saf ketiga seperti korban kambing, saf keempat korban ayam, saf kelima korban telur, saf keenam korban perasaan. Singkat cerita, ada orang tidak berilmu, sholat di depan, di belakang imam lagi. PD yang di belakang imam. Padahal di belakang imam itu harus siap ilmunya. Kalau imam batal, siapa yang gantikan? Di belakang imam. Kalau imam salah, siapa yang ingatkan? Di belakang imam. Ini tidak berilmu Pak. Sholat zuhur, Allahu Akbar, imamnya tua.
Ruku, rakaat kedua, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Setelah itu kan duduk tahiyat awal, tasawuf awal. Imamnya tua, imamnya lupa, imamnya mau berdiri, makmum di belakang imam bingung. Imam ini salah dalam hatinya. Imam ini salah, gimana caranya? Tidak tahu cara mengingatkan imam. Jadi Pak, dia ambil kesimpulan sendiri. Imamnya naik, belum berdiri, baru mulai dipegangnya sarung Pak Imam. Katanya dalam hatinya Pak Imam, belum lagi Pak Imam jangan berdiri. Pak Imamnya tua langsung berdiri. Allah, imamnya berdiri, tariknya kuat-kuat sarung Pak Imam. Ditarik dan akhirnya lepas sarung Pak Imam. Pas Pak Imamnya tak pakai celana dalam. Ribut orang di belakang, wow keren. Rusak bu kalau tak sembahyang. Makanya kita nih Pak kalau sembahyang pakai sarung, jangan tak pakai celana dalam, makruh hukumnya. Walaupun menutup aurat. Nah, maknanya apa? Kalau sholat kita mau baik, belajar itu banyak dan syariatnya, fikihnya. Dan kemudian nanti makna batinnya, kalau dalam kitab fikih itu makna batinnya dan lain sebagainya, hakikatnya banyak. Maka kita belajar intinya. Yang ketiga, hikmah peringatan kita, ayo kita datang ke pengajian, belajar dengan guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Insya Allah amaliyah kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Kalau sedang lukai kubur masih ada harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.